Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam wal qiyam syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami As-Salam yang saya hormati Ketua DKM Al-Ustadz Muhammad Yusuf beserta jajarannya, para alimil ulama, tokoh masyarakat, ibu bapak, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada saat ini kita sudah sampai Ramadan kita ini di pertengahannya. Semoga kita semua diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semua dapat menyelesaikan amaliyah di bulan Ramadan ini dengan yang sebaik-baiknya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan keberkahan rizki, amin. Hajat-hajat baik kita dikabulkan oleh Allah, amin. Yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah, amin. Aminnya pelan nih, berarti di sini jarang yang punya hutang ya. Biasanya kalau aminnya keras berarti hutangnya banyak. Hadirin jamaah Masjid Jami As-Salam yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang cukup singkat, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Lis-sha'imi farhatani." Ada dua kebahagiaan, dua kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa, yang akan didapatkan oleh orang yang puasa. Apa itu kebahagiaan yang kita peroleh itu? Yang pertama, farhatun indal iftari, kebahagiaan, kesenangan sewaktu berbuka puasa. Bahagia buka puasa. Bayangkan kita nahan haus dan lapar ya, sekitar 13 jam lah, menahan haus dan lapar. Dan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ya bagi orang yang, maaf ya, tidak kecanduan rokok, tidak kecanduan kopi. Kalau orang yang kecanduan rokok, yang biasa merokok 1 jam mungkin bisa 3-4 batang ya. Bagaimana rasanya menahan sampai 13 jam? Pasti asam mulutnya. Makanya mudah-mudahan bisa berhenti ya, amin, dengan sebab bulan Ramadan ini. Belum yang kecanduan kopi. Nah, kopi juga sama. Kalau orang kecanduan kopi ya, ngelihat tikungan aja lurus Pak kalau belum ngopi, kalau kata Valentino Rossi ya. Ya, kenapa? Karena kecanduan. Tapi kalau sudah ngopi, biar gitu kan, sampai Ka'bah aja kelihatan katanya, bahasa ngibulnya gitu kan. Nah itu, makanya ketika datang waktu berbuka, bahagia dia. Saking bahagianya apa yang disiapkan? Kopi sama ngejepit tuh. Itulah ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kemudahan untuk meninggalkan hal-hal yang makruh. Amin. Yang selanjutnya kebahagiaan apa lagi? Farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah bahagia ketika berbuka, bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Sekalipun kita doyan rokok, doyan kopi, kita malas, lapar-lapar, haus-haus, tapi karena iman kepada Allah, kita tahan sampai datang waktunya maghrib ya. Nah, maka ketika bertemu dengan Allah akan bahagia ya. Kenapa? Karena sekecil apapun iman, maka balasannya dari Allah adalah ampunannya. Kalau kita istiqomah ya, tidak melakukan dosa besar sampai wafat kita. Nah itu.
Hadirin jamaah rahimakumullah, sejatinya puasa ini mendidik kita untuk menggembleng kita, melatih kita di dalam rangka untuk menjalani kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena hidup ini tidak lepas dari ujian, makanya diuji kita ya. Nah, Ramadan ini kita digembleng ya. Dalam surah Al-Baqarah kan dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ya, di situ walanabluwannakum ada lam taukid, maknanya penegasan. Nun taukid juga sama, maknanya penegasan. Pasti kalian akan saya uji, kata Allah. Pasti kamu saya uji. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sedikit, minal khaufi, rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsi minal amwal, takut kehilangan harta, takut habis harta kita. Makanya ketakutan terus, nggak ada tenangnya. Wal anfus, takut ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Wasamarat, dan buah-buahan atau makanan ya. Takut kita kehilangan pekerjaan, takut kita kehilangan orang-orang terkasih, takut kita tidak cukup makanan kita atau harta kita untuk biaya hidup kita. Lalu apa ayat selanjutnya? Wabasyiris sabirin, terusannya ya. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Nah, puasa ini mendidik kita untuk sabar. Sabar, walaupun makanan halal belum waktunya jangan kita makan. Kita didik untuk sabar. Nah, maka ada 3 rumus, Pak atau Bu ya. Ada 3 rumus agar di dalam menjalani kehidupan ini perspektif kita ya dalam kehidupan ini tidak terlalu tinggi. Hayalan kita, keinginan kita tidak terlalu muluk-muluk. Ada 3 rumus. Yang pertama, rumusnya la salamata minan nas. Ya, supaya kita tidak gila hormat dalam hidup ini. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari gangguan manusia. Sebaik apapun itu, ya. Jangankan saya ya, jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang sempurna, tidak luput dari celaan, tidak luput dari hinaan. Maka sudah sangat wajar kalau saya ada yang menghina misalnya. Justru tidak wajar kalau saya tidak ada yang menghina atau Anda tidak ada yang menghina. Nabi saja masih tidak luput dari hinaan. Nah, maka jangan gila hormat. Dengan kata lain harus rendah hati. Ya. La salamata minan nas. Yang selanjutnya, la rohata fi dunya. Tidak ada ketenangan itu di dunia. Bohong ya. Mungkin tenang sejam, 2 jam, sehari 2 hari kesananya, pasti ada lagi masalah. Entah itu masalah dari istri, entah itu masalah dari suami, entah itu dari orang tua, dari mertua, dari tetangga atau dari teman. Pasti kita akan bertemu dengan masalah. Maka ketika bertemu dengan masalah, memang hidup saya untuk diuji. Kita yakini itu. Nah, kenapa? Karena memang dunia tempat masalah. Nah, ketika kita ingin ketenangan, tidak bisa tidak kita akan memperolehnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di dunia kita kan sibuknya dengan kegiatan kita, sibuk dengan masalah ya. Masalah satu selesai ganti masalah yang lainnya. Kalau di surga sibuknya dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun ya, dalam surah Yasin itu. Inna ashabal jannah, sesungguhnya para penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Bayangkan ya, sibuknya dengan kesenangan, bukan dengan masalah, bukan dengan kebutuhan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka ya. Bukan lagi mereka dan pasangan mereka, tapi pasangan-pasangan mereka. Artinya bapak-bapak yang maaf ya, masih monogami di dunia, tenang Pak. Kita dapat jatah banyak di surga Pak, tanpa harus diomelin sama istri kita. Karena sifat marah, sifat cemburu itu adanya di dunia. Sudah di surga istri kita menjadi pemimpinnya bidadari dan dia tidak akan cemburu sama kita. Tenang ya, yang belum kebagian, yang masih satu aja gitu kan,
Jangan putus asa Pak. Berdoa saja sama Allah biar masuk surga. Nih ibu-ibu ya, saya kasih tahu Bu. Ada ibu-ibu ini? Ada. Ibu mau masuk surga Bu? Mau masuk surganya gampang, mudah? Mau? Ikhlasin suaminya nikah lagi Bu. Serius Bu. Yakinlah sumpah. Iya. Kalau ibu mengikhlaskan suaminya nikah lagi untuk kebahagiaan suami ibu, ganjarannya pahalanya surga Bu. Apalagi suami yang udah pensiun Bu, sedekahin aja Bu, sedekahin ya. Suami kan rezeki dari Allah ya. Maka kalau rezeki harus disedekahkan. Jadi itu gampang sebenarnya ya. Istri itu tinggal laksanakan sholat 5 waktu, taat sama suami, menjaga kehormatan suami, dia masuk surga. Mau masuk surga lagi, silahkan ikhlaskan suami ibu nikah lagi. Maka bukan lagi masuk surga, tapi silahkan pilih, kata Allah, mau surga yang mana yang mau kamu masuki. Disuruh pilih Bu. Siap gak Bu? Ya. Paham. Jadi ketenangan itu hanya ada di surga. Hum wazwajuhum fi zilalin, ya. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di bawah tempat yang teduh. Alal araiki muttaqiun. Mereka bertelekan, duduk bersandarkan ya di dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Lahum fiha, di dalamnya mereka fakihatun, mendapatkan buah-buahan, artinya makanan ya. Walahum, dan mereka semua mendapatkan mayad daun, apapun yang mereka minta. Jadi kalau anak kita nanya, Pak, di surga itu ada apa sih? Ada semua di surga. Ya, karena kemauan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, setiap kemauan manusia ada semua di surga. Ya. Lahum fiha fakihun. Yang luar biasa jadi apa lanjutannya? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka mendapatkan ucapan salam dari Allah. Bayangkan, selamat ya, kamu selamat udah. Gak usah takut lagi, takut kehilangan pekerjaan, gak usah takut lagi ada orang jahil, ada orang gak nyenengin, gak usah takut lagi ada masalah. Pokoknya bahagia kamu selama-lamanya di surga itu. Ya, makanya kita rugi kalau sampai tidak mendapatkan surga. Karena apa? Karena kenikmatan yang sedikit saja di dunia kita berlomba-lomba, ya. Sampai ada istilah saudara, maaf ya, bunuh saudara gara-gara rebutan harta, padahal nikmatnya sedikit ya. Lalu bagaimana dengan kenikmatan yang sebenarnya, kenikmatan yang selama-lamanya? Kita mau santai-santai ya. Maka mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita semua diberikan keistiqomahan, diberikan hati yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga ketika kita menghadap Allah nanti dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan mendapatkan predikat sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. La rohata fi dunya, tidak ada ketenangan di dunia ya. Lalu yang terakhir apa? La najata minan nas. 3 rumusnya ya. La najata minan nas. Tidak ada yang selamat dari kematian ya. Siapapun ya, apapun jabatannya, profesinya, apapun pangkatnya, pokoknya ya, mau orang kaya mau orang miskin ya, orang kaya mati, orang miskin mati. Nah, tidak ada yang selamat. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita risaukan bukan masalah kematiannya, karena kematiannya pasti datang walaupun kita takut bagaimana. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi kematian nanti, dengan cara apa? Nah, Rasulullah SAW, saya persingkat ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, innal qur'ana salasuna ayatan syafaat li rajulin hatta ghufira lahu ya. Ada dalam Al-Quran itu satu surat yang berisi 30 ayat yang akan memintakan ampunan bagi si pembacanya hatta ghufira lahu ya, sampai dia diampuni oleh Allah. Apa itu? Wahwa tabarakallazi biyadihil mulku, yaitu surah Al-Mulk ya. Kalaulah kita kesulitan ngapalin 30 juz ya, otaknya sudah payah ya, udah banyak apa istilahnya ya, udah banyak kotoran-kotorannya, susah ngapalin 30 juz. Ya kalau tidak hafal semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Minimal kita hafal satu surah aja yang bisa menyelamatin kita, apa? Yaitu Al-Mulk tadi. Kata Rasulullah SAW, Al-Mulk itu akan selalu memintakan ampunan kepada kita. Ketika kita di dalam kubur, dia akan setia menemani kita.
ya. Sampai Allah mengampuni kita. Makanya rugi ya, cuma 30 ayat. Kalau misalnya niat ya, saya kira sebulan udah hafal ya, kalau niat ya, 30 ayat ya. Kalau Al-Quran ini ketika kita niat menghafal, insya Allah akan hafal. Yang susah itu menjaganya. Nah, itu ya, sudah hafal tidak dijaga ya hilang lagi. Nah itu, jadi tidak ada satupun yang selamat dari kematian. Dan bulan Ramadan ini kita pergunakan, kita isi kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena janji Allah ya, di bulan ini penuh dengan ampunan. Nah, dalam hadisnya jelas ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tidak dijelaskan di situ apakah dosa besar, apakah dosa kecil. Yang jelas menurut ulama ya, tergantung kualitas puasanya. Kalau puasanya atau saumnya matanya dijaga, telinganya dijaga, ya, hatinya dijaga, maka tidak tertutup kemungkinan termasuk dosa besar dilibas semua ya oleh pahala saum Ramadan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah saum dengan saum yang berkualitas sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.